Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvan Ibnu Sobari dengan NC 1C022066. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak tambahan nilai. Di mana tugas ini di perpajakan 2 dengan dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI KCA. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke pokok pembahasannya. Terdapat pokok pembahasan 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama untuk pengertian PPN, pajak pertambahan nilai, tarif pajak pertambahan nilai, dan yang terakhir ke perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran. Untuk kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian PPN. Apa itu sih PPN? PPN adalah pajak pertambahan nilai atau kita bisa disebut dengan PPN, pengutang yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian ada di PPN juga didefinisikan sebagai pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Menurut Dian Hasbiah tahun 2022. Ada dua PPN yang kita kenali yaitu PPN masukan dan PPN keluaran, di mana PPN masukan ini merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, PPN keluaran, di mana pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian kita masuk ke kedua yaitu objek PPN. Apa sih objek PPN itu? Ada beberapa objek PPN. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Dan yang ketiga itu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Kemudian ada yang keempat yaitu bermanfaat jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang terakhir yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dalam ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian untuk kita masuk ke materi ketiga yaitu tarif PPN atau tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Yang pertama yaitu tarif PPN adalah 10%, kemudian yang kedua yaitu tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi yaitu 15% sebagaimana diatur oleh per, atau peraturan pemerintah. Kemudian ada penjelasannya lagi. Kemudian namun sekarang terhadap perbedaan pada tarif PPN 10% pada mulai 1 April 2002 menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, pemerintah itu menaikkan tarif PPN secara bertahap. Nah, kemudian yang yakni tarif PPN 11% sebagaimana yang biasa kita jumpai saat kita berbelanja. Kemudian 12% pada beberapa tahun berikutnya atau pada tahun yang akan masa datang. Untuk perumusan yang terakhir yaitu tentang perhitungan PPN masukan dan keluaran. Kita langsung masuk ke perhitungan PPN keluaran. Pak Klik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia juga menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Lalu berapa besar PPN keluaran yang harus dikenakan atau harus ditanggung? Untuk jawabannya itu total penjualan sama dengan 50 dikali 4.500.000 sama dengan 225 juta. Ini besar PPN-nya 10% sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu kita tinggal mengalihkan saja 10% dari total penjualannya, yaitu 10% dikali 22.500.000 besar 22.500.000. Untuk perhitungan PPN masukan, kita masuk ke langsung contohnya. Pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021. Rincian tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut ini.
Yang pertama, Maret 2021 atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari pajak adalah 50 juta. Sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret pajak memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar karena nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Kedua, pada April 2021, PPN keluarannya tercatat sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukan 72 juta. Maka periode April, pajak memiliki selisih sebesar 12 juta yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Kemudian yang terakhir itu periode Mei 2021. PPN keluaran adalah sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat sebesar 42 juta. Selisih PPN 12 juta dengan status kurang bayar, maka PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Untuk yang pertama, kita bisa perhitungan PPN masukan. Pertama itu total PPN kurang bayar yang dimiliki oleh pajak adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta sebesar 27 juta. Untuk yang kedua, total dibayar 12 juta sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurangi 12 juta sama dengan 15 juta. Nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki pajak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk kesimpulannya itu PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Tarif PPN juga mengalami perubahan dari dulu yang memiliki tarif sebesar 10% setelah perubahan UH organisasi menjadi 11% dan 12% pada tahun-tahun yang akan. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.